Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya raya yang memiliki kebun kurma yang luas, dan hampir seluruh masyarakat di sekitarnya bekerja sebagai karyawannya. Saudagar ini merupakan kerabat dekat Abu Jahil. Dan suatu hari sang saudagar mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Abu Jahil, aku akan pergi keluar kota beberapa minggu ke depan. Dan untuk sementara aku ingin kamu menggantikanku menjadi pengawas di kebun kurma, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk, tapi kemudian ia bertanya, "Terus bagaimana kalau aku menemukan karyawan yang malas bekerja?" Sang saudagar pun menjawab dengan santai, "Oh, mudah saja, pecat mereka dan ganti dengan orang yang baru." Abu Jahil tersenyum puas mendengar itu. "Jadi aku punya kewenangan penuh atas semua keputusan di kebun ya?" "Tentu saja saudaraku, asalkan tindakanmu demi kebaikan usahaku," ujar sang saudagar sebelum berangkat. Dan setelah saudagar itu pergi, Abu Jahil mulai melaksanakan tugasnya sebagai pengawas. Di hari pertama ia datang pagi-pagi ke kebun kurma. Setibanya di sana ia mengumpulkan para pekerja dan mengumumkan bahwa dirinya kini menjadi pengawas sementara. Para pekerja menyambut Abu Jahil dengan hormat dan penuh rasa takut. Seusai memberikan pengumuman, Abu Jahil mulai berkeliling kebun, memperhatikan kinerja setiap karyawannya. Matanya tiba-tiba tertuju pada seorang pria yang sedang bersandar santai di bawah pohon kurma tanpa melakukan apapun. Dengan rasa penasaran, Abu Jahil mendekati pria itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa orang tersebut adalah Abu Nawas. "Hah? Rupanya Abu Nawas bekerja di sini juga," pikir Abu Jahil. Merasa ini kesempatan bagus untuk mempermalukan Abu Nawas. Berani sekali dia bermalas-malasan di kebunku. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahil bertanya, "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Aku cuma menunggu dibayar." Mendengar jawaban itu, darah Abu Jahil langsung naik ke kepala. "Apa? Kerjamu cuma malas-malasan begini, tapi kamu berani bilang sedang menunggu bayaran?" teriaknya. "Kebetulan, sekarang akulah pengawas di sini. Pemilik kebun mungkin segan memecatmu, Abu Nawas, tapi tidak denganku. Berapa penghasilanmu dalam seminggu?" Abu Nawas pun menjawab pelan, 10 dinar, memangnya kenapa?" Tanpa pikir panjang, Abu Jahil mengeluarkan 40 dinar dari sakunya dan melemparkannya ke tangan Abu Nawas. "Ini bayaranmu untuk sebulan. Sekarang pergi dari sini dan jangan pernah kembali," bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun tersenyum tipis, lalu dengan santai meninggalkan kebun membawa uang 40 dinar di kantongnya. Sementara itu Abu Jahil berdiri dengan dada membusung, merasa puas karena berhasil memecat dan mempermalukan Abu Nawas di hadapan para pekerja yang lain. "Rasakan itu Abu Nawas, kali ini kau tak bisa mengakaliku," gumamnya dengan senyum kemenangan. Namun kebanggaan Abu Jahil tak bertahan lama. Ia mendapati para pekerja di sekitarnya tampak kebingungan dan saling tatap satu sama lain. Merasa ada yang tidak beres, Abu Jahil bertanya dengan nada mengancam, "Kenapa kalian semua diam saja? Ada yang tidak terima dengan keputusanku?" Seorang pekerja akhirnya memberanikan diri maju dan berkata, "Maaf tuan, sebenarnya Abu Nawas bukan karyawan di sini." Abu Jahil pun tertegun. "Lalu kenapa dia ada di kebun ini?" tanyanya dengan curiga. Pekerja itu pun menjelaskan, "Abu Nawas itu sering datang untuk menjual keranjang kepada pemilik kebun tuan. Setiap kali panen, pemilik kebun membeli keranjang-keranjangnya dan membayar 10 dinar per minggu tuan. Keranjang-keranjang itu digunakan untuk meletakkan buah kurma yang dipetik." Mendengar penjelasan itu, wajah Abu Jahil langsung memucat. Ia baru sadar bahwa dirinya telah membayar 40 dinar untuk sesuatu yang seharusnya hanya bernilai 10 dinar. "Astaga, jadi aku malah memberinya uang lebih banyak," gerutunya sambil menahan malu. Sambil mengusap wajah dengan frustasi, Abu Jahil mengumpat pelan, "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata aku yang kena akal-akalannya." Sementara di tempat lain, Abu Nawas tertawa puas sambil menghitung 40 dinar yang baru saja ia dapatkan dengan mudah. "Terima kasih Abu Jahil, kamu memang benar-benar pengawas yang murah hati."
Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. Di antara kalian ada yang tahu nggak surga itu apa? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya Ali, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar Ali," puji Abu Nawas. "Nah sekarang, di antara kalian, apa ada yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam. Dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, guru. Tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali Ali. Jadi bila kalian ingin masuk surga, kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, ya maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian nggak mau kan? Nah anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya," perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. "Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu gak mau masuk surga?" tanya Abu Nawas. "Tentu saya mau dong guru," jawab Ali Mustafa. "Lalu kenapa kamu kok nggak ikutan berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru?" "Wah, kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu," balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin, terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. "Emang orang gak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid membuat seorang sekelas Abu Nawas mengalami kesulitan uang. Ia memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya, padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli siapapun orangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi. Tak terkecuali orang sekelas Abu Nawas. Bahkan demi menjaga asap dapur agar tetap bisa mengepul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya, walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjualnya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Namun dari kejauhan, Abu Nawas rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang. Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan beberapa strategi yang telah disusun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon,
Salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa yang dibawanya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas. Abu Nawas percaya diri bahwa yang hendak dijualnya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Walaupun mulai tampak ragu karena ada 3 orang yang menyebut keledainya dengan seekor kambing, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar. Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya. "Ah, bagus sekali kambingmu," kata pencuri keempat percaya diri. "Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing?" tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya kepada pencuri keempat sebesar 3 dirham. Dengan perasaan bingung, Abu Nawas langsung pulang ke rumah karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena telah menjual seekor keledai dengan harga yang murah, hanya 3 dirham. Abu Nawas pun menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya terpikir oleh Abu Nawas untuk balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Abu Nawas pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dulu. Bahkan mereka langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Para pencuri pun berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebesar 100 dinar uang emas. Setelah bertransaksi selesai, Abu Nawas pun segera melesat pulang sambil membawa dari hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat tersebut. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Keempat pencuri itu tidak terima, karena sebelumnya Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dengan mengacungkan tongkatnya saja. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah di sudut kota Baghdad. Ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang, tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah.
membagikan dagangannya kepada fakir miskin. Mendengar ucapan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia, dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, ini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya." Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan gigil, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk santai di taman istana. Karena suasananya tampak membosankan, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, hiburlah aku dengan teka-teki konyolmu, agar aku bisa tertawa." Abu Nawas pun menuruti permintaan rajanya. "Baiklah Paduka, saya ingin mengajari Paduka tentang sopan santun. Jika Paduka sedang makan malam bersama istri, bagaimana caranya Paduka mengatakan kepadanya bahwa Paduka ingin buang air kecil, padahal saat itu Paduka baru saja ijab kabul?" tanya Abu Nawas. "Ah, itu pertanyaan mudah Abu Nawas. Semua orang juga bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Iya benar, tapi belum tentu sopan Paduka. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara yang sopan untuk mengatakannya," jelas Abu Nawas. "Oh begitu. Aku akan bilang kepadanya, 'Maaf, aku harus buang air kecil,'" jawab Baginda Raja. "Itu tidak sopan Paduka. Coba cari kata yang lain," sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. Tak lama kemudian ia mendapatkan jawabannya. Dengan percaya diri Baginda Raja berkata, "Maaf, aku harus pergi ke kamar mandi."
Namun ternyata jawaban tersebut masih dianggap salah oleh Abu Nawas. Itu lumayan, tapi masih kurang sopan Paduka. Tidak pantas rasanya menyebut kata kamar mandi di meja makan, apalagi mengatakannya di hadapan istri yang baru dinikahi, terang Abu Nawas. Lalu apa kalimat yang pantas Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Duhai istriku, bolehkah aku izin sebentar? Karena aku harus berjabat tangan dulu dengan teman baikku yang akan aku kenalkan kepadamu nanti setelah kita selesai makan malam." Mendengar jawaban itu, sontak Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Saat berjalan, ia melihat rumah salah seorang warga yang memelihara seekor keledai. Namun pemandangan yang ia saksikan membuat hatinya teriris. Keledai itu dipukuli habis-habisan oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, sang majikan tetap saja memukulnya tanpa ampun. Sungguh malang nasib keledai itu. Ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. "Hei kawan, hentikan perbuatanmu," seru Abu Nawas. "Ini bukan urusanmu, ini keledaiku dan aku boleh melakukan apapun kepadanya," sahut majikan keledai dengan ketus. "Kalau kamu merasa kasihan, beli dia, aku akan menjualnya dengan murah." "Baiklah, aku akan membelinya," jawab Abu Nawas. Dan setelah transaksi selesai, ia membawa keledai itu pulang ke rumah. Namun ternyata keledai itu bukan keledai biasa. Ia sering menggigit dan menendang Abu Nawas tanpa alasan jelas. Saat malam tiba, ia meringkik keras tanpa sebab, membuat tidur Abu Nawas terganggu. Meskipun begitu, Abu Nawas tetap sabar menghadapi tingkah keledainya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk menunggangi keledainya dalam suatu perjalanan. Namun di tengah jalan keledai itu tiba-tiba berhenti dan tak mau bergerak sedikit pun. Abu Nawas merasa jengkel dan akhirnya memukulnya beberapa kali agar ia mau berjalan. Beberapa orang yang lewat melihat kejadian itu dan berkomentar, "Sungguh keledai yang malang, dia diperlakukan dengan kejam oleh Abu Nawas." Yang lainnya pun menambahkan, "Bahkan setiap malam aku mendengar ringkikan keledainya, tapi Abu Nawas malah memukulnya di siang hari saat si keledai itu sedang lelah." Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya segera menyebar ke seantero kampung. Ketika suatu hari Abu Nawas dan keledainya berada di pasar, beberapa orang menunjuk dan bergumam, "Nah itu keledai malang yang selalu disiksa oleh Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Aku harus memperlihatkan kepada mereka siapa sebenarnya yang lebih malang, aku apa keledai ini?" Abu Nawas pun turun dari punggung keledainya dan mulai berteriak, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai baik ini? Aku jual murah saja." Orang-orang mulai berkerumun. Salah seorang berkata, "Akhirnya Abu Nawas mengakui kalau keledainya baik. Kalau aku punya uang, aku pasti akan membelinya." Lelaki lain bertanya, "Berapa harganya Abu Nawas?" "Murah. Siapa yang mau membeli? Ayo," jawab Abu Nawas. Seorang lelaki maju dan menjulurkan tangannya ke mulut keledai untuk memeriksa umurnya. Namun tiba-tiba keledai itu menggigit tangannya hingga berdarah. Lelaki itu berteriak kesakitan dan segera menangkap Abu Nawas. "Aku tidak akan melepaskanmu Abu Nawas. Kita harus menghadap Tuan Hakim," serunya. Ketika sampai di hadapan Tuan Hakim, lelaki itu pun mengadu, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas menggigit tanganku hingga berdarah Tuan. Aku minta ganti rugi." Sang hakim pun bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah itu Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas dengan santai. "Lalu kenapa kamu membiarkan keledaimu menggigit orang Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim lagi. Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi begini Tuan Hakim, tadinya mereka ini mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik itu. Bahkan orang ini berniat membelinya. Tapi begitu ia meletakkan tangannya di mulut keledai,
Dia langsung digigit hingga berdarah Tuan Hakim. Sang hakim berpikir sejenak lalu berkata, "Tapi kamu tetap bertanggung jawab atas keledaimu, Abu Nawas. Kamu harus membayar denda 20 dirham." Abu Nawas pun membayar denda yang ditetapkan dan kembali ke pasar bersama keledainya. Di pasar ia kembali berteriak, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Harganya murah, 20 dirham saja." Orang-orang mulai berkerumun lagi. Seorang lelaki mendekat dan bertanya, "Berapa kamu mau menjualnya, Abu Nawas?" "Barusan aku membayar denda 20 dirham. Ya, kalau kau sanggup membayar sebesar itu, aku akan berikan keledai ini kepadamu," jawab Abu Nawas. Lelaki itu mulai memeriksa keledai Abu Nawas, tetapi begitu ia hendak memegangnya, keledai itu menendang keras dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki itu pun terjatuh dan meringis kesakitan di tanah. Orang-orang di pasar mulai bergumam, "Keledaimu tidak akan laku, Abu Nawas. Dia suka menggigit dan menendang." Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledai ini? Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin menjualnya. Aku hanya ingin kalian merasakan sendiri apa yang sudah kualami. Setiap hari aku digigit, ditendang, tapi kalian hanya menilai buruk saat aku memukulnya tanpa bertanya kenapa aku melakukannya." Orang-orang pun terdiam dan Abu Nawas pergi meninggalkan pasar bersama keledainya. Kisah selanjutnya. Gak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas gak kalah mahirnya. Bisa dibilang si Sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-masak atau membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan. Yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. "Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya," kata istri Abu Nawas. "Lah, memangnya kenapa?" tanya kawan-kawannya heran. "Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak," jawab istri Abu Nawas. "Oh, jadi begitu. Tenang, semuanya aman," balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Wah, lagi ngomongin apa ini ngumpul-ngumpul begini?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wah, kebetulan sekali. Nggak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia." Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, "Ah, yang bener. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Nggak pernah aku melihatmu membuat roti." Abu Nawas pun menjawab, "Oh itu. Jadi sebenarnya begini. Bukannya aku nggak pernah membuat roti. Hanya saja bahan-bahan yang diperlukan itu nggak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi nggak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang nggak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang nggak ada. Gimana mau bikin roti coba?" Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua.
kisah selanjutnya. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia adalah seorang pengembara. Dan dalam pengembarannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik. Yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rahib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa dan dari mana mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silakan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain," jawab sang rahib. "Wah, Tuan sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib balik bertanya, "Kalau kamu, dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rahib kembali bertanya, "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas pun membalas, "Gini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku." "Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku," pinta sang rahib. Aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan," ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tukas sang rahib. "Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukan kepada siapapun ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji, tak akan ada orang yang tahu," kata sang rahib semakin penasaran. Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari tidak makan Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar hal itu, sang rahib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. "Iyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana, buruan pergi."
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan, ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Gampang, tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Tinggal Tuan bayar aja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar, sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. "Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar?" tanya anak itu dengan sopan. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. "Ada apa, Nak?" tanyanya. "Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai.
Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan, kata anak itu dengan penuh percaya diri. Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya? Tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku, Tuan. Gimana? Ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Baiklah, apa pertanyaanmu, nak? Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. Coba tebak, Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati? Ucapnya. Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku, Tuan. Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, burung dalam genggamanmu itu sudah mati. Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. Tuan Abu salah, burung ini masih hidup, Tuan. Teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu, ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini? Dengan bangga si anak pun menjawab, aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, ayah. Sang ayah pun terkejut. Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya? Tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, nak, ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak? Sang ayah pun lalu menjelaskan. Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas. Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya? Sang ayah pun tersenyum. Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan, kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu, jawabnya dengan lembut. Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan, ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak? Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, nak. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan. Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain. Kisah selanjutnya.
Beberapa bulan terakhir, Abu Nawas sibuk berdagang hingga 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga suatu hari ia memutuskan mengunjungi kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kali ini ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya, dengan membawa barang dagangan. Setibanya di kota tersebut, Abu Nawas terheran-heran. Hampir di setiap sudut jalan banyak monyet berkeliaran. Selain itu, penduduk setempat tampak tidak ramah terhadap orang asing. Meskipun Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah, tetap saja usaha mereka gagal. Bahkan warga mulai menunjukkan niat jahat. Awalnya mereka berpura-pura membeli barang dagangan Abu Nawas, tapi kemudian mereka hanya berhutang tanpa berniat membayar. Saat Abu Nawas menagih, warga malah mengancam akan membunuhnya. Hasan pun merasa cemas. Bagaimana nih Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Semua warga di sini sudah jahat kepada kita. Abu Nawas pun termenung sejenak dan akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Tenang saja Hasan, kita pasti bisa pulang membawa uang. Aku hanya perlu sedikit modal. Apa kamu masih punya uang? Ada, aku punya 5.000 dinar, jawab Hasan. Bagus, nanti ikuti saja rencanaku, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas membuat pengumuman di hadapan para warga bahwa ia akan membeli monyet seharga 10 dinar per ekor. Warga awalnya ragu karena monyet-monyet di kota itu dianggap tidak berharga. Namun seorang warga mencoba menangkap seekor monyet dan menjualnya kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas benar-benar membayar 10 dinar untuk setiap ekor monyet yang dibawanya. Kabar itu segera menyebar dan warga mulai berlomba-lomba menangkap monyet. Dalam beberapa hari, ribuan monyet berhasil mereka tangkap dan jual kepada Abu Nawas. Kini hampir tak ada lagi monyet yang terlihat di jalanan dan warga pun kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Namun tak lama kemudian, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak monyet. Kali ini ia akan membayar 100 dinar per ekor. Jumlah yang begitu besar membuat warga kembali bersemangat. Tapi karena populasi monyet sudah menipis, hanya sedikit warga yang berhasil menangkapnya. Lalu Abu Nawas pun membuat pengumuman untuk terakhir. Ia akan membeli monyet dengan harga 500 dinar per ekor. Namun ia harus pergi keluar kota, jadi ia menyerahkan urusan pembelian ini kepada Hasan. Setelah Abu Nawas pergi, warga mulai kebingungan harus mencari monyet di mana lagi. Hasan kemudian memainkan perannya. Ia berkata, "Hei para warga, ribuan monyet sudah aku kumpulkan di kandang besar. Kalau kalian mau, aku bisa menjualnya seharga 300 dinar per ekor. Nanti saat Abu Nawas kembali, kalian bisa menjual kepadanya seharga 500 dinar. Dan kalian mendapatkan keuntungan 200 dinar. Para warga pun tergiur dengan tawaran itu. Mereka mengumpulkan uang dan membeli semua monyet dari Hasan. Ada yang membeli 20 ekor, ada yang 50 ekor, bahkan ada yang sampai ratusan. Setelah mendapatkan uangnya, Hasan segera meninggalkan kota dan menyusul Abu Nawas. Mereka berdua tidak pernah kembali lagi. Kini yang tersisa di kota itu hanyalah ribuan monyet di mana-mana, kembali menguasai jalanan. Dan begitulah monkey bisnis berjalan. Kisah selanjutnya. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda,
untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa nggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa. "Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu?" tanya Baginda Raja. "Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri," jawab Abu Nawas. "Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Ya karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. "Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan?" tanya Baginda Raja. "Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali. Padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. "Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya," ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah. Ia mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa.
Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan. Aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rizkinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian, agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu, Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga.
Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa.